Ya. Bab 15. 15. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masailil Jahiliyati karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita masuk di halaman yang ke-15. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadihi umurun khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma alaihi ahlul jahiliyati al-kitabiyyin wal umiyyin mimma lagina lil muslimi an ma'rifatiha. Ini perkara-perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam selisihi padanya dari apa yang ada di atasnya orang-orang jahiliyah, dari kalangan kitabiyin dan kalangan ummiyin, yang seorang muslim itu tidak bisa tidak laghinaan, itu berarti tidak bisa tidak kecuali harus mengetahui. Kemudian beliau katakan fadiddu yudhirul husnahu diddah wa bididdiha tatabayyanul asya. Kesebalikan itu menampakkan kebaikan kesebalikannya. Maka dengan kesebalikannya menjadi jelas perkara-perkara. Kalau seorang pengen jelas ilmu, berarti mengetahui tentang kebodohan. Kalau orang pengen jelas perkara yang merupakan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia harus tahu tentang perkara jahiliyah. Ini yang disampaikan oleh beliau. Kita lihat pensyarah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah ta'ala. Kata pensyarah, hadi umurun khalafa fiha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma alaihi ahlul jahiliyati al-kitabiyyin wal ummiyin. Kata beliau, hadi umurun, ini perkara-perkara. Yufiduka annahu lam yaksud bihadil kutaib hasrul masaili wa jam'iha kulliha. Memberikan kepada kita faedah, beliau tidak bermaksud dengan kutab ini itu pembatasan permasalahan-permasalahan, kemudian ya jam'uha kulluha, mengumpulkan semuanya. Bukan sebagai pembatasan yang mengumpulkan semuanya. Kata beliau ini perkara-perkara. Jadi bukan berarti di luar kitab ini itu sudah nggak ada. Bukan berarti di luar kitab ini perangnya jahiliyah sudah nggak ada. Mungkin masih ada. Karena beliau katakan hadi umurun, itu tidak semuanya disebutkan di sini. Tidak semuanya disebutkan di sini. Ini catatan yang pertama. Jadi nggak semua disebutkan di sini. Wa inna ma arada an yunabbiha ala ahtaril umuri wa a'dami masail jahiliyati khaturatan. Hanya saja beliau inginkan untuk mengingatkan tentang perkara yang paling berbahaya. Jadi yang akan disebutkan itu perkara yang paling berbahaya, masalah yang paling besar, bahayanya dari perkara orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah. Ini beliau sebutkan iki sing medeni.
Jadi ini yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya. Sawa'an min hadil masaili makana kufran muhrijan minal millah au duna dzalika au makana sababan libaqaihim alal dhalal alladhum alaihi. Baik, permasalahan-permasalahan ini bisa mengantarkan pelakunya keluar dari Islam. Nanti ada perangai jahiliyah, kalau kita lakukan kita bisa murtad. Tapi ada yang di bawah dari perkara yang bisa mengantarkan murtad, mungkin dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan dari agama. Atau mungkin sebab seseorang tetap di atas kesesatan dengan apa yang mereka berada di atasnya. Ya 3, bisa murtad, bisa dosa besar, bisa dihitung kesesatan. Fahada aidan min hisalil jahiliyatil lati yanbaghi an tu'rafa. Maka ini merupakan perangai jahiliyah yang sepantasnya untuk diketahui. Harus kita tahu. Harus kita tahu. Makanya bahasa beliau tadi mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha. Yang seorang muslim tidak bisa tidak harus tahu. Kan kalau murtad nggak tahu bahaya. Ya, dosa besar nggak tahu bahaya. Terjatuh dalam kesesatan nggak tahu bahaya. Ini saudara yang saya hormati makna daripada hadi umurun. Kemudian kama annana yanbaghi an na'rifa a'malal jahiliyati nafsaha aidan na'rifa asbaballati mana'athum min qabulil haqqi li'anna hada min jahiliyatihim. Maka sebagaimana kita harus mengetahui amalan jahiliyah. Amalannya apa sih? Kita harus tahu. Kita juga harus tahu sebab yang menghalangi mereka menerima kebenaran. Pertama, amalannya apa orang jahiliyah itu? Untuk bisa kita hindari. Yang kedua, apa sebab mereka kok menolak kebenaran? Kok menolak kebenaran? Nah, itu apa sebabnya? Inilah jahiliyah. Jadi 2 perkara ini yang pokok. Kita harus tahu tentang pertama amalan mereka. Amalan ini mencakup hati, lisan, anggota badan. Amalannya apa? Keyakinannya bagaimana? Ucapannya bagaimana? Perbuatannya kayak apa? Untuk kita bisa hindari. Yang kedua, kok mereka tidak mau menerima kebenaran? Padahal kebenaran itu seperti matahari di siang bolong. Gak ada yang mengingkari kecuali orang yang buta. Matahari di siang bolong pernah kita sampaikan. Orang itu kalau siang hari disampaikan itu loh mataharinya jelas. Tapi kalau orang buta, ndi. Matamu buta. Ya. Gak bisa lihat ya. Gak bisa lihat. Saudara yang saya hormati, kaimtina ihimin qabulil haqqi. Contoh yang kedua. Mereka tidak mau menerima kebenaran. Penghalang menerima kebenaran itu li ajlil abai, karena sebab bapak moyang. Sekarang ada itu. Orang menolak kebenaran karena alasannya bapak moyang. Ini leluhur kita. Ini warisan dari bapak moyang kita. Gak mau terima. Jangan-jangan diri kita terjangkiti perangai orang jahiliyah menolak kebenaran sama. Karena mengikuti bapak moyang. Yang kedua, li ajlil kasrah. Karena sebab jumlah yang banyak. Wah, kebanyakan orang mengikuti. Kebanyakan orang melakukan. Berarti benar. Padahal kalau dalam ayat, kalau kamu ikuti kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kebanyakan orang tidak berakal. Kebanyakan orang disebutkan celaan-celaan. Tapi kalau orang jahiliyah, patokannya mayoritas. Patokannya mayoritas. Au nahu dzalika minal umuri. Fakulu dzalika jahiliyatun. Atau semisal dengan itu dari perkara-perkara yang semua ini merupakan jahiliyah. 2 pokok. Yang wajib kita ketahui amalan penyebab mereka menolak kebenaran. Amalannya apa? Kok bisa menolak kebenaran itu alasannya apa? Supaya nanti kita nggak terjatuh. Wala arada dalikal musannib wala qasadahu
wa innama. Ya. Faidan hadal kitabu lam yahsur masailal jahiliyati walam ya'ti 'alaiha jami'uha. Makanya kitab ini itu tidak membatasi permasalahan jahiliyah. Cuman ini enggak. Demikian pula tidak datang semua perkara jahiliyah itu disebutkan di sini. Tidak. Sama kayak kitab-kitab yang lain. Kalau kemarin kita baca pembatal Islam. Apa bukan berarti kalau di luar itu, di luar yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, keislaman seseorang enggak batal? Bisa. Tapi beliau sebutkan 10 itu merupakan babonnya. Belantongane itu loh. Nanti kalau di luar itu bisa saja mungkin. Ya. Kitab ini pun juga begitu. Jadi tidak dibatasi nanti yang disebutkan di situ. Oh jahiliyah, di luarnya tidak. Demikian pula tidak disebutkan semua di situ. Wala arada dzalikal musannifu wala qasadahu. Musannif, penyusun itu tidak menginginkan itu dan tidak bermaksud dengan itu. Wa innama qasada an yunabbiha ala abrazi wa abraza wa ahammil masailil lati khalafa fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyatil kitabiyyin wal ummiyin. Tapi penulis memaksudkan untuk mengingatkan ala abraza, sesuatu yang paling nampak. Permasalahan yang paling penting yang khalafa fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Nabi SAW selisih orang-orang jahiliyah dari kalangan kitabiyin dan ummiyin. Ini saudaraku yang saya hormati, masih seputar penjelasan hadi umurun. Kemudian, tadi disebutkan jahiliyah yang diselisih oleh Nabi. Diselisih oleh Rasulullah SAW. Jahiliyah dikasih contoh kitabiyin, ummiyin. Siapa yang disebut dengan jahiliyah itu? Kata beliau jahiliyah itu hadihi nisbatu ilal jahil. Jahiliyah itu nisbah kepada kebodohan. Jahil. Nanti kalau pengen bikin penisbatan itu dengan menambahkan ya nisbah. Dengan menambahkan ya nisbah. Jahili itu penisbatan kepada kebodohan. Al jahilu mustaqon minal jahli. Jahil itu pecahan daripada jahil. Orang yang jahil pecahannya jahil. Yang dimaksud dengan jahiliyah adalah hum ahlul jahli. Disebut jahiliyah itu adalah orang-orang yang mereka memiliki kebodohan. Memiliki kebodohan. Ini yang disebut dengan jahiliyah. Kalau jahiliyah berarti orang-orang yang bodoh. Kenapa? Semua perbuatan, keyakinan, ucapan tidak dibangun di atas ilmu. Tapi dibangun di atas kebodohan. Itu yang disebut dengan jahiliyah. Saudara yang saya hormati, adapun yang disebut dengan kitabiyin wal ummiyin. Kalau secara khusus ahlul jahiliyah dari kalangan kitabiyin dan ummiyin. Ulaikal ladzina bu'itsa fihim Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad kana khuyma alaihimud dolalu wa tubiqa alaihimul jahlu wal batilu. Khusus itu ahlul jahiliyah, kitabiyin dan ummiyin karena mereka diutus. Jadi diutus kepada mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kondisi mereka diliputi kesesatan, ditutupi kebodohan dan kebatilan. Makanya disebut zaman kegelapan. Sebelum Nabi diutus, zaman kegelapan. Kondisinya gelap petang lah. Karena tidak di atas ilmu. Yang ada di atas kesesatan, yang ada di atas kebodohan, yang ada di atas kebatilan. Fakanu fi dhalalim mubin wa amayatin mutabbaqatin alaihim illa qillatun qalilatun wa najrun yasirun min baqaya ahlil kitab baqau ala tauhidil khalisi. Keadaan mereka itu dalam kesesatan yang nyata, kemudian tertutupi. Jadi kesesatan itulah menutupi mereka, kecuali hanya segelintir. Kecuali hanya sedikit sekali dari sisa-sisa ahlul kitab. Waktu itu cuma sedikit. Kalau kemarin kita kasih contoh, Nabi diutus, ada misalkan Waraqah.
Ada misalkan Waraqah. Yang di atas agama yang benar, cuman sedikit. Yang di atas di tauhid yang murni. Mayoritasnya itu gelap. Mayoritasnya di atas kesesatan, kebodohan, kemudian di atas kebatilan. Ini tentang ahlul jahiliyah, kitabin dan ummiyin. Kemudian tadi disebutkan ahlul kitab. Siapa sih yang disebut dengan ahlul kitab? Ahlul kitab itu al-Yahudu wa Nasara. Orang Yahudi dan orang Nasara. Jadi kalau disebutkan ahlul kitab, utul kitab, yang dimaksud adalah Yahudi Nasara. Fa innahum ahlu kitabin walakinnal kitaba alladhi bi'aidil yahudi wal kitabil ladhi bi'aidin nasara kitabun muharrafun mubaddalun mughayyarun. Alkitab Yahudi Nasara. Karena mereka itu memiliki kitab. Yahudi ada kitab Taurat, kemudian Nasara ada kitab Injil. Cuman kitab mereka itu saat ini sudah dirubah. Jadi Nabi diutus itu sudah dirubah. Sudah diganti, dirubah. Ya, itu kitab mereka. Makanya Alkitab berkaitan dengan kitab yang mereka miliki, kita tidak boleh mempercayai, tidak boleh mendustakan. Tidak boleh mempercayai, tidak boleh mendustakan. Kitab Taurat, Injil. Sekarang dijadikan satu menjadi Alkitab. Ya, Alkitab terbagi menjadi dua. Ada Ahdul Qadim, Ahdul Jadid. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu maksudnya Taurat. Perjanjian baru itu maksudnya Injil. Itu sudah mereka rubah. Sudah mereka rubah. Makanya kalau didatangkan, gimana? Kamu percaya? Enggak. Kamu dustakan? Enggak. Tapi saya beriman dahulu Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, dan semuanya telah dimansuh dengan Al-Qur'anul Karim. Ini berkaitan dengan Alkitab. Kitabnya sudah berubah. Kalau sudah berubah, nggak perlu seseorang mempelajari untuk apa. Ya, sudah berubah. Kita sudah diberikan satu kitab yang sempurna. Sehingga cukup dengan Al-Qur'anul Karim. Wa asbaha fihi badala tauhid sirkan wa badala huda dolalan wa badala sunana wal haqqa bid'an wa dolalan wa umuran ibtada'uha wahtara'uha. Sehingga yang terjadi, tauhid sudah diganti dengan syirik. Kemudian petunjuk diganti dengan kesesatan. Sunnah diganti dengan kesesatan. Kebenaran diganti dengan bid'ah. Perkara-perkara yang mereka ada-adakan. Itu sudah masanya seperti itu pada kalangan mereka. Fahiyya kutubun muharrafatun wa mubaddalatun. Sehingga kitab-kitab itu sudah dirubah diganti. Walakin yuqalu lahum ahlu kitab bi'tibari annahum fil asal ala kitabin nabiyyin min anbiya'illahi. Kok mereka disebut ahlu kitab? Karena mereka itu secara asal berada mengikuti kitab seorang nabi dari nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kitab. Itu alasan. Jadi penyandaran kepada ahlu kitab karena mereka asalnya mengikuti kitab yang dibawa oleh para nabi. Tapi secara asal. Ya. Walakin tara'a alaihima ma tara'a bisababi a'imati dolal. Tapi dengan tiba-tiba ya, sebab berubahnya itu karena sebab pemimpin-pemimpin yang sesat pada mereka. Ada tahrif. Tahrif itu menyimpangkan makna. Ada tagyir. Dirubah. Dirubah itu, wah ini gak cocok ini, ganti. Ada tabdil, diganti. Ini sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi mawadhi'a min kitabihi jalalu. Yang diterangkan di beberapa tempat dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan tentang ahlul kitab. Berkaitan tentang ahlul kitab. Di sini ada pelajaran tambahan apa? Pertama, mereka itu sesat karena bisa babi a'immatid dolal. Pemimpin-pemimpin yang sesat. Ya, jadi dirubahnya itu dari pemimpin-pemimpin yang sesat. Wallahu ta'ala alam. Itu penjelasan tentang ahlul kitab. Sekarang ummiyin.
Ummiyin. Siapa yang dimaksud dengan ummiyin? Ummiyin itu musyrikin min ghairi ahli kitab. Orang musyrik selain ahli kitab. Lah orang musyrik selain ahli kitab itu wahum man kanu ala syirki. Mereka yang di atas kesirikan. Wal musyrikuna kanu ala asnafin katsiratin minasyirki. Walam yakunu ala sinfin wahidin. Orang musyrik, keadaan mereka itu di atas jenis yang sangat banyak berkaitan dengan kesyirikan. Jadi mereka itu bukan dalam satu jenis. Kesyirikan orang musyrik ketika Nabi diutus itu banyak. Sampai diterangkan dalam sirah, berhala ketika Nabi SAW menguasai kota Mekah, di sekitar Ka'bah itu ada 300 sekian. Itu berhala di sekitar sana. Banyak sekali berarti kesyirikan itu. Ya. Kemudian dikasih contoh, minhum maya'budu syamsa, ada yang menyembah matahari. Minhum maya'budul qamara, ada yang menyembah bulan. Minhum maya'budul kawakiba, ada yang menyembah bintang-bintang. Wa minhum maya'budul asjara wal ahjara. Di antara mereka ada yang menyembah pohon, menyembah batu-batu. Nyembah pohon, nyembah batu. Kalau nyembah pohon, Uzza, pohon besar. Kalau nyembah batu, Manat, patung. Wa minhum maya'budus sholihin. Di antara mereka ada yang menyembah orang soleh. Lata contohnya. Wal malaikata wal anbiya'a ila ghairi dalika. Ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah para nabi. Dan selain dari itu. Fakana sirkuhum mutanawaan wa kanu muhtalifin fitihadil arbabi. Fakulun ya'budu ma yahwahu. Ya, jadi kesyirikan mereka itu jenisnya banyak. Mereka berselisih dalam menjadikan sesembahan-sesembahan. Tapi semua mereka beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan hawa nafsunya. Sesuai dengan apa yang diinginkan hawa nafsunya. Ini tentang orang jahiliyah yang diselisih oleh Nabi. Berarti ahli kitab Yahudi Nasara. Yang ketiganya orang musyrik. Makanya kita harus tahu. Kenapa harus tahu? Mosok mau mengikuti Yahudi, mau mengikuti Nasara, mau mengikuti orang musyrik? Gak mungkin. Lah cara untuk bisa meninggalkan mereka itu berilmu. Berilmu. Ini penjelasan tentang ahli jahiliyah. Kemudian setelah itu kalimat malagina li muslimin an ma'rifatihi. Yang seorang muslim tidak bisa tidak harus tahu. Kata beliau, kata pensyarah, intambih lihadil kalimatil muhimmati. Ayo perhatikan kata yang penting ini. Kata yang penting ini. Karena Syekh rahimahullah ta'ala berkata, lagina li muslimin ayya'rifa hadil umura. Seorang muslim tidak bisa lepas harus tahu perkara yang disebutkan. Harus tahu perkara yang disebutkan. Limada? Kenapa? Walaka antata sa'ala. Kamu mesti tanya-tanya. Ngopo ya? Kok harus tahu itu kenapa? Waqad taqaddamal jawabu bidzalika. Jawabannya itu sudah berlalu. Sudah berlalu. Seorang muslim itu tidak bisa lepas, tidak bisa terpisah untuk mengetahui. Kata beliau, annal muslima la yastaghni an ma'rifati hadhil hisalil lati dzakaraha syaikhu rahimahullah ta'ala li ajli an yahdaraha. Seorang muslim tidak bisa lepas untuk tahu perangai orang jahili yang disebutkan oleh Syekh. Pertama, untuk mewaspadai. Untuk mewaspadai. Ini tujuan utama. Kenapa harus tahu? Supaya waspada. Kemarin kita kasih contoh. Kalau orang hanya diingatkan tapi nggak diterangkan. Dengan jelas. Nggak bisa waspada itu. Kita kasih contoh. Nanti kalau kamu ke hutan, ada ular kobra, melayu. Menjauh. Tapi nggak diterangkan ular kobra itu warnanya apa. Bentuknya kayak apa. Begitu sampai di hutan, ketemu. Kok warnanya hilap, ya, hitam, bagus. Kok bisa berdiri? Apalagi begitu kita gerak, kok melu-melu gerak, malah joget. Kalau nggak paham, dekati. Dipatok, sekian waktu, mati. Ini supaya kita bisa waspada. Yang kedua, an yattaqiyaha. Untuk bisa membentengi.
Pertanyaannya, kaifa yataki man lam yadri ma yataki? Bagaimana mungkin seseorang itu bisa menjaga diri dari apa yang dia tidak mengetahui apa yang dia harus jaga darinya? Kan nggak mungkin. Mas, pola makannya diatur, penyakitmu ini sudah parah. Tapi nggak tahu pola makan sing apik kayak apa. Wah, tuas PD, manganku tak jogo tenan. Ya, jadi manganku itu jeruan-jeruan sing empuk-empuk. Dalam hatinya wis jogo, tapi ternyata malah membahayakan. Sebabnya nggak tahu. Kaifa yataki man lam yadri ma yataki. Falladzi la yadri ma huwa syai'a alladzi yatakihi kaifa takunu min taqwa. Bagaimana mungkin seseorang itu ya tidak mengetahui sesuatu yang dia bertakwa dengannya menjadi takwa. Ayo takwa kepada Allah, itu kunci keselamatan dunia akhirat. Mudeng takwa apa ora? Ora. Kan nggak mungkin bisa bertakwa. Jaga dari api neraka. Kamu tahu nggak sebab penjagaan dari api neraka? Nggak paham. Ya nanti pasti nggak mungkin bisa menjadi hamba yang bertakwa. Saudara yang saya hormati, tapi kalau tahu, oh takwa itu al-amalu bi taatillah, ala nuri minallah, raja'a thawabillah, wa taraka maksiatallah ala nuri minallah, haifata adabillah. Takwa itu beramal ketaatan di atas cahaya dari Allah. Berarti amalannya dibangun di atas dalil. Kemudian mengharapkan pahala di sisi Allah. Itu takwa. Berarti amalan takwa itu ikhlas sesuai dengan ketentuan syariat. Kamu tinggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Takut akan siksa Allah. Kamu tinggalkan kemaksiatan karena syariat. Bukan, kenapa kamu nggak minum khamr? Wah, itu nggak baik bagi kesehatan. Kenapa kamu tidak makan babi? Mengandung cacing pita. Apa kalau misalkan ya orang minum khamr cuman sak seloki, jadi nggak sampai mendem. Kenapa ya anget? Kemudian menjadi boleh? Tetap tidak boleh. Sama, kamu makan daging babi. Iya. Loh kenapa? Oh ini sudah digodok dengan panas sekian, bibit cacing pitane wis matek kabeh. Apa kemudian jadi boleh? Tidak boleh. Saudara yang saya hormati, meninggalkan maksiat patokannya juga dua. Ikhlas, takut akan adab Allah. Yang keduanya adalah di atas bimbingan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bihada arafa alul ilm. Seperti inilah para ulama memberikan definisi takwa. Kemudian yang ketiga sekarang. Kalau tadi kenapa? Kok kita harus tahu tentang masail jahiliyah? Pertama untuk mewaspadai. Yang kedua untuk menjaga diri. Yang ketiga, kaifa yatrukul insanu maksiatallah duna aya'rifa al maksiyata wa duna aya'rifal jahiliyata wa duna aya'rifal batila. Ketiganya, bagaimana mungkin seseorang bisa meninggalkan maksiat kalau dia nggak tahu maksiat? Bagaimana mungkin dia tinggalkan jahiliyah kalau dia nggak tahu jahiliyah? Bagaimana mungkin dia tinggalkan kebatilan kalau dia tidak tahu perkara yang batil? Falihada yaqulu rahimallahu ta'ala mimma lagina li muslimin an ma'rifatiha. Maka beliau mengucapkan seorang muslim tidak bisa tidak. Itu harus tahu tentang perkara jahiliyah. Ya. Saudara yang saya hormati, pengetahuanmu terhadap perkara yang batil itu nanti kalau diperluas. Kata beliau pertama, antah daral batila, kamu waspada dari kebatilan. Kamu waspada dari perangai Yahudi, perangai Nasara, perangai orang musyrik. Yang kedua, yu'arifuka bihusnil haqqi wa jamalihi. Menjadikanmu semakin tahu kebenaran, keindahan kebenaran. Ya, jadi kalau kita tahu perkara yang jelek, itu nanti mengantarkan kita waspada dari kebatilan itu. Yang kedua, kita akan semakin tahu bagusnya kebenaran. Keindahan kebenaran. Karena kesebalikan itu menampakkan kebaikan kesebalikan. Contoh, kalau ada seseorang berkata kepadamu, arifni bin nur wa jamalihi wa husnihi wa syiddati hajatina ilaihi, fakultalahu.
Kalau ada orang berkata kepadamu, coba beritahukan kepadaku cahaya, keindahan, kebagusan. Sangat butuhnya kita kepadanya. Apa jawaban kita? Fakultalahu, maka katakan kepadanya. Kalau orang tanya cahaya, manfaatnya, kebagusannya, kita ini butuh cahaya. Kalau ada orang tanya seperti itu, gimana coba? Jawabannya, ara'aita law annaka fi makanin mudlimin walaisa indaka nurun turidu an taqra'a la tastati'u. Contohnya, kalau kamu di satu tempat yang gelap, sementara nggak ada cahaya. Ya, nggak ada cahaya. Kamu ingin membaca, kamu nggak mampu. Ini cara menerangkan cahaya. Apa sih manfaatnya cahaya itu? Oh, kalau orang pengen tahu manfaatnya cahaya, ya gini aja. Coba kamu nggon petengan. Setelah nggon petengan, woconen, bacanen. Bisa nggak baca? Nggak bisa. Kamu akan tahu cahaya. Kamu akan tahu cahaya. Contoh yang kedua, waturidu antamsia fatata asaru fitori. Kalau kamu ingin berjalan di kegelapan, kamu tergelincir dalam jalan. Itu orang paham. Wah, cahaya ini penting ya. Ya, peteng dedet itu melaku, coba. Nggak tahu jalan itu, tergelincir itu. Dulu pernah pas kajian malam-malam, ya itu di Lombok itu yang saya pernah cerita itu. Kan posnya itu di lereng gunung. Dari gunung. Ketika pulang kan malam. Pulang malam. Sama sopirnya Ustaz siapa itu pengen tahu gelapnya alam barzah itu. Ya. Itu pas jalan mobil tahu-tahu lampu ini dipateni, pet. Nggak kelihatan apa-apa. Itu baru contoh kegelapan dunia. Orang nanti paham. Masya Allah. Indahnya cahaya itu seperti itu. Mengantarkan seseorang jalannya terarah. Watasifu lahu dulam. Wasfu kadulam lahu huwa bihadidatihi bayanuli husni nur. Kamu sifatkan kegelapan. Pensifatanmu kepada kegelapan itu merupakan batasan zat, penjelasan tentang bagusnya cahaya. Jadi kalau pengen nerangkan cahaya, terangkan kegelapan. Pengen tahu apa manfaat cahaya, terangkan kerugian, kebahaya yang ditimbulkan kalau nggak ada cahaya. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, hadasana. Kalau ada orang yang berkata kepadamu, hadisna anil afiyati wassihati wahajatiha. Coba ceritakan kepadaku tentang afiyah, keselamatan, kesehatan. Kita butuh kesehatan. Kalau ditanya tentang sehat berarti terangkan sakit. Ara'aita indama yakunu syahsu maridon. Kaifa? La yastati'u ayyaf ala kada. Wa la yastati'u ayyaf ala kada. Wa yahussu bi'alamin. Wa la yanamu wa la yartahu. Kamu terangkan tentang orang yang sakit. Gimana coba? Keadaan seseorang ketika sakit. Nggak mampu melakukan apa-apa. Orang kalau sakit saja minum, minta diminumkan itu. Minta diminumkan. Kadang diminumkan saja, itu harus dituangkan. Dicedak nih, ngombe dhewe ora iso. Itu orang yang sakit. Orang yang sakit. Tidak mampu melakukan apa-apa. Kemudian menyadari, merasakan di alam. Sakit yang sangat. Nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Orang kalau sakit bisa tidur, kan nyaman. Tapi kalau sakit nggak bisa tidur. Loro untu itu mbok lorone kaya apa, anggere turu iso angkler. Enak itu. Tapi coba, kalau tidur nggak bisa. Sudah tersiksa itu. Saudara yang saya hormati, ini mengantarkan seseorang nanti tahu, oh nikmatnya sehat. Makanya kalau orang pengen mensyukuri nikmat kesehatan, tili wong loro ning rumah sakit itu. Wah, watone sangar, ngatang-ngatang rasa obah. Lah iya. Paham kan besarnya nikmat sehat. Dan selainnya. Yaqulu laka, dia akan berkata kepadamu, alhamdulillah, wallahil afiyah, amruha azimun. Ya, ahsas tahu bijamalil afiyati bitahdisi andidiha. Maka dia akan memuji Allah dengan mengatakan demi Allah, kesehatan itu satu perkara yang besar. Kau akan sadarkan
bagusnya kesehatan ketika kamu ceritakan orang yang sakit. Cerita orang yang sakit mengantarkan seseorang paham tentang kesehatan. Jadi kembali, kebaikan sesuatu itu dengan mengetahui kesebalikannya. Dengan mengetahui kesebalikannya. Makanya kalau aratta an tu'arrifa syahsan ma bihusni tauhid wa bayanta lahu qabha syirhi bayanu kalahu qabha syirhi bihaddatihi yu'addu bayanan li husni tauhid. Makanya kalau kamu pengen memberitahukan seseorang bagusnya tauhid, kamu terangkan kepadanya tentang jeleknya syirik. Jeleknya syirik. Sehingga penjelasanmu tentang jeleknya syirik itu secara otomatis itu penjelasan tentang bagusnya tauhid. Ini saudara yang saya hormati, dengan kesebalikan menjadi kelihatan bagusnya. Menjadi kelihatan bagusnya. Tapi kalau orang ya nggak tahu, kalau nggak tahu kesebalikannya. Nggak tahu kesebalikannya. Yang biasa numpak motor pena, sekali-kali itu menyilih motor sing elek, gitu loh. Nyilih motor sing elek. Nanti akan tahu. Mending motorku tiba nih. Mending motorku. Itu dengan menjadikan dia alhamdulillah bersyukur. Bersyukur, pengen tahu. Wah, tauhid itu luar biasa. Terangno syirik. Terangkan kesyirikan. Sunnah itu luar biasa. Terangkan bid'ah. Itu dengan kesebalikan menjadi jelas. Wallahu ta'ala alam, ini dulu. Nanti di terakhir. Yang terakhir nanti akan ada satu nasihat lagi seputar tentang penjelasan beliau. Insyaallah kita akan baca di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Jadi kalau panitia itu mudahnya seperti hadisnya Ali. Ali itu disuruh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengurusi sisa sembelihan beliau. Kan beliau di haji terakhir, haji beliau kan sekali. Di haji wada itu beliau menyembelih 100 ekor unta. Usia beliau 63, beliau masih mampu menyembelih 63 ekor. Ini Masya Allah ya, fisik beliau. Kita seekor saja tadi malam itu ketemu jamaah, saya ndelok rawani saya. Dan ndelok belah itu rawani. Tak sampaikan itu utamanya kita menyembelih, kita yang berkorban. Saya ngerti getah itu semprot malah pingsan. Ini yang pas disundu idoyan. Iya. Jamaah yang hormati, Rasul serahkan kepada Ali yang ngurusi. Lah panitia itu. Kedudukan yang ngurusi itu sama dengan pemilik. Sama dengan pemilik. Makanya nanti yang ngurusi itu tidak punya wewenang sepenuhnya kecuali atas perintah pemilik. Kalau pemilik misalkan nanti sebagian dimasak ya untuk makan-makan, boleh berarti. Tapi kalau enggak boleh. Panitia punya inisiatif sendiri. Ya, kecuali dengan izin sahibul kurban. Itu yang disebut dengan panitia. Termasuk pembagian misalkan. Pembagian itu terserah pemilik. Kalau pemilik berkeinginan misalkan panitia engko didobeli. Itu asalnya boleh, bukan upah ya, bukan upah. Itu pemberian didobeli, boleh. Kan namanya orang memberi itu saya mau kasih siapapun boleh. Orang yang saya misalkan cocok tak kasih lebih, yang nggak cocok sidik. Nggak boleh orang yang dikasih sidik. Kok aku bawa sidik men kayak bawa akeh. Lah kan orang cocok. Itu silahkan saja, itu diperbolehkan. Cuman kalau misalkan pemberian hanya kepada orang kaya, lah itu yang tercela. Karena fungsi sembelian itu salah satunya harus memperhatikan kepada al-fakir, orang-orang yang fakir. Wallahu ta'ala alam. Jadi panitia itu siapa? Ali itu. Yang ngurusi sembelian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Enggak berhak. Tidak diperbolehkan. Misalnya gini loh, menjual kulit nanti dijual panitia terus dibagikan
Kalau saya lebih condong nggak boleh. Walaupun kemarin ada. Jadi prakteknya bukan gitu, bukan dijual dulu, uangnya dibagian. Jelas nggak boleh. Jelas tidak diperbolehkan. Tapi ada praktek yang kedua, tak kasihkan dulu. Mas, nanti 10 orang itu jenengan tak jatah kulit sapi itu. Gelem apa ora? Moh, ora mungkin ya. Mesti gelem ya. Gelem. Setelah mau, kemudian dia misalkan ngomong, tapi tulung ngudolno wae ya. Tulung dolno wae. Itu sebagian mengatakan dua akad yang berbeda. Kita sudah serah terima. Kemudian yang kedua akad dimintai tolong. Tapi saya lebih condong kalau dia sebagai panitia, apalagi dia sebagai orang yang berkorban masuk dalam kepengurusan itu. Lebih baik nggak usah. Dolno, mesti wae kok datang njaluk tulung neh. Ben ganjarannya komplit. Nah karena ini nanti kalau kaitannya dengan penjualan kan ada masalah. Ada masalah. Jadi daging sembelian itu nggak boleh diperjualbelikan. Nggak boleh diperjualbelikan. Ya, makanya kalau kita sebagai panitia dolno enggak. Wis kowe tak wae engko rembukano dhewe. Sekarang itu tak warai carane ngedol. Cara ngedol itu kamu tanya, kira-kira sekilo berapa? Setelah itu ditimbang. Ditimbang. Nanti begitu ada orang datang nawar, biasanya kan orang yang beli sudah datang. Wis kamu transaksi dhewe. Jangan melibatkan kami. Jangan melibatkan kami. Apalagi ono bisikan wah anggere mbok dolke tenan untuk 2% loh. Iya. Saya lebih condong dihindari. Iya, wallahu taala. Cukup ya? Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.